Perkenalkan, saya Lukianto dari Humas 3D dengan NIM 12440604143 jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat. Pada video kali ini saya ingin mengevaluasi kembali apa yang telah saya pelajari dari workshop kemarin yang telah saya ikuti, yang berjudul Fotografi di Era Digital dan tentu saja dinarasumber oleh Kak Oka Hardiana SOS dan diselenggarakan oleh KPMJ UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Seorang humas muda tentunya harus bisa berkomunikasi. Namun berkomunikasi bukan hanya sekadar lewat kata ataupun teks, tetapi juga berkomunikasi harus bisa diutarakan lewat gambar ataupun video. Oleh karena itu, seorang humas harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti kamera DSLR ataupun mirrorless. Orang-orang yang melakukan kegiatan fotografi disebut fotografer. Fotografi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani dan memiliki dua kata yang berarti foto artinya cahaya dan graphiens artinya melukis ataupun menulis. Dalam konsep ini, fotografi berarti melukis menggunakan cahaya. Kamera sendiri memiliki masa evolusinya. Seperti dulu ada kamera yang menggunakan analog dan menggunakan film 35 mm. Dan semakin berkembangnya zaman, kamera juga ikut berkembang. Seperti ada kamera DSLR, terus mirrorless, handphone, dan juga digicam ataupun digipocket. Namun pada video kali ini saya ingin fokus membahas tentang kamera mirrorless dan juga kamera DSLR. Dan tentu saja seperti yang dijelaskan oleh Kak Oka di workshop kemarin. Kamera terbagi menjadi dua jenis, yaitu kamera mirrorless dan juga kamera DSLR. Apa sih perbedaannya? Perbedaan yang paling signifikan adalah bagaimana mereka bekerja. Kamera DSLR bekerja dengan cara menangkap gambar dari pantulan cermin, sementara kamera mirrorless itu bekerja dengan cara menangkap dari infrared ataupun sensor yang ada dalam kamera tersebut. Selain itu, kamera mirrorless juga itu lebih compact dan juga lebih kecil, lebih gampang dibawa kemana-mana dibandingkan kamera DSLR. Namun, kekurangannya adalah kamera mirrorless biasanya lebih boros baterainya sekali, lebih boros sekali baterainya ketimbang DSLR, seperti itu. Dalam kamera juga ada yang namanya triangle exposure. Triangle exposure ini merupakan tiga komponen utama yang sangat penting dalam kamera, terutama buat teman-teman yang pengen jadi fotografer. Dalam triangle exposure itu ada yang namanya ISO, f-number, dan juga shutter speed. ISO sendiri itu adalah bagaimana teman-teman mendapatkan ataupun kamera teman-teman menangkap cahaya dalam jumlah tertentu. Misal teman-teman semakin gelap ruangan, maka ISO-nya harus semakin tinggi. Namun ketika teman-teman berada di outdoor dan itu sudah cukup banyak cahaya karena cahaya matahari, maka gunakan ISO yang cukup rendah seperti angka 200 ataupun 400. Apabila teman-teman menggunakan ISO yang terlalu tinggi, maka akan terjadi noise atau kameranya ataupun gambarnya yang pecah seperti itu. Nah, kalau misalkan shutter speed itu seberapa cepat teman-teman ataupun kamera teman-teman menangkap cahaya seperti itu. Misal teman-teman men-setting shutter speednya itu di angka 1/1000, maka kamera itu akan menangkap gambar ataupun membekukan cahaya. Seperti misal ada motor lewat dan teman-teman itu menggunakan shutter speed 1/1000, maka si motor ini akan lewat tetapi cahayanya bakal stay di belakang seperti itu. Nah, apabila teman-teman menggunakan kamera shutter speednya yang lumayan rendah, maka kamera foto yang dihasilkan itu akan lebih terang dan juga tidak ada pembekuan flash ataupun pembekuan cahaya seperti itu. Nah, teman-teman, tentu saja ya, seorang fotografer itu pasti memiliki tantangannya tersendiri, apalagi di zaman sekarang itu ada yang namanya AI. Nah, bagaimana sih gitu ya, seorang fotografer bisa memanfaatkan AI yang semakin berkembang di zaman sekarang. Apabila teman-teman sebagai seorang fotografer bisa memanfaatkan AI, maka teman-teman akan semakin mudah untuk menjalankan hobi ataupun pekerjaan teman-teman sebagai fotografer. Namun ketika teman-teman lebih mengandalkan AI ataupun mendewakan AI, maka kreativitas ataupun job teman-teman atau hobi teman-teman sebagai fotografer itu bisa dianggap kalah sama AI seperti itu, teman-teman. Itu juga yang dijelaskan oleh Kak Oka kemarin seperti itu. Terus juga ada format dalam kamera itu yang namanya JPG dan juga RAW, teman-teman.
Nah, kalau misalkan JPG itu file atau format yang sudah ke-lock. Apabila teman-teman mengedit gambar, itu tidak bisa diedit secara mendetail. Apabila teman-teman mengganti warna, saturasi, vignette atau lainnya, maka itu tuh hanya bisa dilakukan dalam satu format tersebut, tidak bisa dilakukan secara mendetail satu persatu, kecuali kalau misalkan masih berbentuk RAW, maka itu bisa diedit dan bisa dirubah sedetail sedemikian rupa yang pengen teman-teman setting segimana nyamannya seperti itu. Nah, Kak Oka juga bilang bagaimana sih mempertahankan seorang fotografer supaya tidak kalah ataupun tidak merasa tersaingi dengan AI gitu. Seorang fotografer harus bisa menemukan stylenya sendiri teman-teman, supaya dia bisa terus menerus mengupgrade ataupun memberikan gambar yang unik dan juga tidak bisa dilakukan oleh AI seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai fotografi. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.